Wanita Samaria di sumur, air hidup yang memberi harapan, yang diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 30. Matahari siang membakar begitu terik, jalanan berdebu, dan langkah-langkah kaki yang letih terdengar pelan. Yesus dan murid-muridnya baru saja meninggalkan Yudea dan sedang menuju Galilea. Jalan yang mereka tempuh bukan jalur yang banyak orang pilih, sebab jalur ini melewati daerah Samaria. Orang Yahudi dan orang Samaria tidak akur, mereka saling membenci. Yahudi menganggap Samaria najis, bukan bangsa yang layak bergaul dengan mereka. Karena itu, kebanyakan orang Yahudi akan memilih jalur memutar meskipun lebih jauh hanya untuk menghindari Samaria. Tapi Yesus, dia memilih melewati Samaria. Dia tahu ada sebuah pertemuan penting yang harus terjadi hari itu. Ketika sampai di sebuah kota kecil bernama Sikhar, Yesus sangat lelah. Matahari sudah berada di puncak langit. Jam makan siang, murid-muridnya pergi ke kota untuk membeli makanan, sedangkan Yesus memilih duduk di dekat sebuah sumur tua. Sumur itu bukan sumur biasa. Orang-orang setempat menyebutnya sumur Yakub, karena dipercaya digali oleh Yakub sendiri ratusan tahun lalu. Yesus duduk di tepi sumur itu. Nafasnya teratur, tapi jelas terlihat kelelahan di wajahnya. Keringat menetes di dahinya. Dia menunggu, bukan menunggu murid-murid kembali, tapi menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, dari kejauhan tampak seorang wanita berjalan menuju sumur dengan membawa tempayan air. Waktu itu siang bolong, panas menyengat. Jarang ada orang menimba air di jam seperti ini. Biasanya orang-orang datang pagi atau sore hari ketika matahari tidak terlalu panas. Tapi wanita ini berbeda. Dia datang siang hari. Mengapa? Mungkin karena dia ingin menghindari tatapan orang lain. Mungkin karena dia lelah mendengar bisik-bisik yang menyakitkan. Dia memilih waktu ketika tidak ada orang lain di sumur itu. Wanita itu berjalan pelan. Pikirannya mungkin penuh dengan rasa sepi dan luka yang sudah lama mengendap. Dan dia tidak tahu bahwa hari itu akan mengubah hidupnya. Saat mendekati sumur, dia melihat seorang pria duduk di sana. Pria Yahudi. Pikirannya mungkin langsung waspada. Yahudi dan Samaria tidak bergaul, apalagi pria dan wanita berbicara berdua di tempat umum. Itu hal yang tidak biasa. Namun, ketika dia sampai di sumur, Yesus menoleh dan berkata dengan suara lembut, "Berilah aku minum." Wanita itu terkejut. Dia memandang Yesus dengan mata penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin seorang Yahudi meminta air kepada seorang wanita Samaria? Dengan nada heran dia berkata, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Di dalam hatinya mungkin dia juga berkata, "Bukankah kalian menganggap kami najis? Mengapa engkau bicara kepadaku?" Tapi Yesus hanya tersenyum. Dan dari sinilah percakapan luar biasa itu dimulai. Yesus menjawab dengan kata-kata yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Wanita itu mengernyitkan dahinya. Air hidup? Apa maksudnya? Dia melihat sumur yang dalam
dan Yesus yang tidak membawa timba. Bagaimana mungkin dia bicara tentang air yang hidup? Dengan nada setengah bingung, setengah penasaran, dia berkata, "Tuan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini dalam. Dari mana Engkau memperoleh air hidup itu? Apakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami?" Yesus menatapnya dengan tatapan penuh kasih dan berkata, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata-kata itu seperti membuka sesuatu di dalam hati wanita itu, seolah ada harapan baru yang mulai muncul. Dia mungkin berpikir, air yang tidak membuatku haus lagi, itu luar biasa. Dengan cepat dia berkata, "Tuan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Dia belum benar-benar mengerti. Dia pikir Yesus berbicara tentang air biasa, tapi Yesus sedang berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Yesus menatap wanita itu lalu berkata pelan, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Wanita itu tercekat, dadanya sesak. Kata-kata Yesus seperti menusuk. Dia menunduk, mencoba menyembunyikan rasa malunya, lalu berkata pelan, "Aku tidak mempunyai suami." Yesus mengangguk dan berkata dengan tenang, "Tepat katamu, aku tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Wanita itu terdiam, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana orang asing ini tahu semua tentang hidupnya? Rahasia yang dia sembunyikan dari banyak orang kini terbuka begitu saja. Tapi anehnya, tidak ada tatapan hinaan dari Yesus. Tidak ada cemoohan, hanya ada kasih dan kebenaran. Dengan suara bergetar, wanita itu berkata, "Tuan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Percakapan berlanjut. Wanita ini mencoba mengalihkan pembicaraan ke soal ibadah. Dia berkata bahwa orang Samaria menyembah di gunung ini, sedangkan orang Yahudi berkata bahwa tempat penyembahan adalah di Yerusalem. Yesus menjawab dengan kalimat yang dalam, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Wanita itu mendengar dengan penuh perhatian. Dalam hatinya ia berkata, kalau saja Mesias datang, ia akan menjelaskan semuanya. Lalu Yesus memandang matanya dan berkata, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Kata-kata itu menghentak hatinya. Ini dia, Mesias yang dinantikan itu sedang berbicara dengannya. Ketika wanita itu mendengar perkataan Yesus, hatinya bergetar. Ia datang ke sumur hanya untuk menimba air, tetapi ia menemukan sesuatu yang jauh lebih besar. Ia datang dengan beban dosa, tetapi kini ia merasa ringan.
Selama ini dia merasa tidak berharga, dianggap rendah oleh banyak orang, tetapi Mesias sendiri berbicara dengannya. Ia menatap Yesus dengan mata yang penuh harapan. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia merasa dilihat, tetapi bukan untuk dihakimi, melainkan untuk diselamatkan. Di saat itu, murid-murid Yesus kembali. Mereka terkejut melihat Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria. Tetapi mereka diam saja. Tidak ada yang bertanya meskipun mereka heran. Wanita itu merasa waktunya sudah cukup. Dia meninggalkan tempayannya di sumur. Ya, tempayan yang tadi ia bawa dengan susah payah karena hatinya kini terbakar oleh sukacita. Ia tidak bisa diam. Ia harus memberitahu semua orang tentang pria yang baru saja ia temui. Wanita itu berlari menuju kota. Nafasnya terengah-engah, tetapi semangatnya meluap. Dia yang biasanya menghindari tatapan orang, kini justru berlari mencari mereka. Sesampainya di kota, ia berseru kepada orang-orang, "Mari lihat, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias itu?" Orang-orang terkejut. Mereka mengenal wanita ini. Mereka tahu reputasinya. Mereka tahu masa lalunya. Tetapi sekarang dia berbicara dengan penuh keyakinan dan sukacita yang nyata. Rasa penasaran pun timbul. Orang-orang mulai berbondong-bondong pergi ke sumur untuk melihat Yesus. Sementara itu di sumur, murid-murid mendesak Yesus untuk makan. Tetapi Yesus berkata, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yesus tahu benih sudah ditaburkan. Hati seorang wanita telah berubah, dan dari satu hati yang berubah, seluruh kota akan mendengar kabar baik. Tak lama kemudian, orang-orang Samaria datang menemui Yesus. Mereka mendengarkan perkataannya dan mereka percaya. Bahkan mereka meminta Yesus tinggal bersama mereka beberapa hari, dan Yesus pun tinggal 2 hari di sana. Alkitab mencatat banyak orang percaya kepadanya, bukan hanya karena kata-kata wanita itu, tetapi karena mereka sendiri mendengar Yesus. Mereka berkata kepada wanita itu, "Kami percaya bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat dunia." Bayangkan, semua ini dimulai dari satu pertemuan di sumur, dari satu percakapan sederhana, dari satu hati yang mau mendengarkan. Saudaraku, cerita ini luar biasa, dan apa yang kita dapat pelajari dalam hal ini, ada banyak hal yang kita pelajari. 1, Yesus datang untuk semua orang tanpa memandang siapa kita. Wanita Samaria ini punya masa lalu yang kelam. Dia punya 5 suami, dan yang bersamanya saat itu bukan suaminya. Orang lain mungkin menjauhinya, menghinanya. Tapi Yesus datang bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. 2, Yesus tahu semua tentang kita, tetapi tetap mengasihi kita. Kadang kita pikir kalau orang tahu masa lalu kita, mereka akan menjauh. Tapi Yesus tahu segalanya, bahkan hal-hal yang kita sembunyikan, dan Dia tetap menerima kita. Yang ketiga, hanya Yesus yang bisa memuaskan dahaga jiwa kita. Wanita itu datang untuk menimba air, tetapi Yesus memberi sesuatu yang lebih, air hidup, yaitu kehidupan kekal. Kita sering mencari kepuasan di banyak hal, uang, popularitas, hubungan, hiburan,
Tetapi semua itu tidak pernah cukup. Hanya Yesus yang bisa memuaskan hati kita. Yesus cukup bagi kita. Yang keempat, ketika kita mengalami Yesus, kita tidak bisa diam. Lihat wanita itu, dia meninggalkan tempayannya dan berlari untuk memberitakan Yesus. Begitu juga kita, kalau kita sungguh mengalami kasih Tuhan, kita akan punya dorongan untuk menceritakan kepada orang lain. Saudaraku, sekarang coba kita tanya diri sendiri, apa kita sedang haus? Haus akan kasih? Haus akan pengakuan? Haus akan pengampunan? Apakah kita sedang berusaha memuaskan dahaga itu dengan hal-hal dunia? Sudahkah kita datang kepada Yesus dan menerima air hidup itu? Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 14, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Hari ini Yesus menawarkan air hidup yang sama kepada kita. Maukah kita menerimanya? Haleluya.